Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Saputra, mahasiswa Universitas Halu Oleo, jurusan Teknik Sipil, Prodi S1 Teknik Sipil, dengan NIM S1A123.052. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal yang merupakan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Metode Tata Penulisan Laporan. Untuk proposalnya, pada kesempatan kali ini saya membawakan dengan judul Analisis Kinerja Simpang Bersinyal pada Simpang Tugu Pahlawan Jalan Yosudarso, Kabupaten Bombana. Untuk poin pertama, yaitu pendahuluan. Transportasi diartikan sebagai perpindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan akan dimulai, ke tempat tujuan kemana kegiatan pengangkutan akan berakhir. Peranan transportasi sangat penting untuk saling menghubungkan daerah sumber bahan baku, daerah sumber produksi, daerah pemasaran, dan daerah pemukiman sebagai tempat tinggal konsumen. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang saya bawakan pada kesempatan pada kali ini ada 3 poin. Di antaranya yaitu yang pertama, bagaimanakah upaya hambatan samping yang akan terjadi pada Simpang Tugu Pahlawan Kabupaten Bombana pada saat ini. Yang kedua itu, bagaimana kinerja Simpang Tugu Pahlawan Kabupaten Bombana pada saat ini. Dan yang ketiga, bagaimanakah arus lalu lintas yang terjadi pada jaringan jalan di sekitar Simpang Tugu Pahlawan Kabupaten Bombana saat ini. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Sama seperti rumusan masalah, pada tujuan penelitian pada kesempatan kali ini, saya membawakan 3 poin. Yang dimana yaitu untuk mengetahui tingkat hambatan samping yang terjadi pada Simpang Tugu Pahlawan Kabupaten Bombana pada saat ini. Yang kedua itu untuk mengetahui kinerja Simpang Tugu Pahlawan Kabupaten Bombana pada saat ini. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui tingkat arus lalu lintas yang terjadi pada jaringan jalan di sekitar Simpang Tugu Pahlawan Kabupaten Bombana pada saat ini. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang ada dalam proposal pada kali ini yaitu ada 2 poin. Di antaranya sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah yaitu pemerintah Kabupaten Bombana dalam rangka menciptakan pergerakan arus lalu lintas dan sebagai gambaran untuk pengembangan infrastruktur khususnya pada area persimpangan. Untuk poin kedua, yaitu analisis yang dihasilkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti lainnya atau para peneliti selanjutnya di bidang transportasi tentang kinerja simpang untuk menciptakan pergerakan arus lalu lintas yang baik di Kabupaten Bombana saat ini dan masa yang akan datang. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Persimpangan jalan. Persimpangan jalan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jaringan jalan. Simpang adalah simpul dalam jaringan transportasi di mana ada 2 atau lebih ruas jalan yang bertemu. Di sini, arus lalu lintas mengalami konflik. Simpang dapat didefinisikan sebagai daerah umum di mana 2 jalan atau lebih bergabung atau bersimpang, termasuk jalan dan fasilitas tepi jalan untuk pergerakan lalu lintas di dalamnya. Selanjutnya adalah masalah pada persimpangan. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa masalah pada masing-masing persimpangan jalan. Namun,
Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa masalah persimpangan yang saling berkaitan satu sama lain. Terkhususnya di sini, saya membahas pada persimpangan jalan di Tugu Pahlawan pada Kabupaten Bombana. Adapun masalah utama persimpangan jalan yang saling berkaitan pada persimpangan jalan Tugu Pahlawan di Kabupaten Bombana. Di antaranya yaitu yang pertama ada volume dan kapasitas yang secara langsung mempengaruhi hambatan pada persimpangan. Yang dimana seperti yang kita ketahui, volume jalan dan kapasitas jalan merupakan salah satu faktor dari kemacetan. Yang dimana itu merupakan kapasitas jalan itu sendiri. Yang kedua adalah desain geometrik dan kebebasan pandang. Yang ketiga ada kecelakaan dan keselamatan jalan. Yang dimana kecelakaan dan keselamatan jalan di sini biasanya terjadi akibat kebebasan pandang pada persimpangan jalan. Yang dimana kebebasan pandang ada pada poin sebelumnya. Selanjutnya ada kecepatan dan lampu jalan. Dan selanjutnya ada parkir dan akses pembangunan umum. Ada pejalan kaki. Dan yang terakhir adalah jarak antar simpang itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk pada jenis-jenis persimpangan. Untuk jenis-jenis persimpangan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dua jenis persimpangan jalan, yaitu persimpangan sebidang dan persimpangan tidak sebidang. Adapun persimpangan sebidang adalah persimpangan di mana berbagai jalan atau ujung jalan masuk persimpangan mengarahkan lalu lintas masuk ke jalan yang dapat berlawanan dengan lalu lintas lainnya. Maaf, sebelumnya tadi itu saya dapat memperlihatkan beberapa contoh-contoh persimpangan tidak sebidang. Namun, ya sudah kita lewati saja. Kita fokus pada jenis persimpangan selanjutnya, yaitu persimpangan tidak sebidang. Persimpangan tidak sebidang, yaitu persimpangan yang memisah-misahkan lalu lintas pada jalur yang berbeda sedemikian rupa, sehingga persimpangan jalur dari kendaraan-kendaraan hanya terjadi pada tempat di mana kendaraan-kendaraan memisah dari atau bergabung menjadi satu jalur gerak yang sama. Contohnya itu adalah jalan layang. Dan pada gambar di samping, kita dapat melihat beberapa contoh persimpangan tidak sebidang pada jalan layang. Yang pertama ada persimpangan T atau trompet, persimpangan daun semanggi yang bentuknya seperti daun semanggi, persimpangan intan yang biasa, persimpangan T setengah langsung, dan yang terakhir adalah persimpangan intan dengan jalan kolektor dan jalan distributor. Baik, selanjutnya ada metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian atau jenis penelitian yang saya lakukan adalah dengan terjun langsung ke lapangan untuk mensurvei keadaan lapangan. Tujuan dari survei pendahuluan supaya kita dapat gambaran dan data semula terkait bentuk arus lalu lintas, survei lokasi yang ditetapkan, serta jam-jam sibuk, dan juga keadaan lingkungan di sekitar simpang tempat kita survei. Adapun fungsi-fungsi survei yaitu yang pertama itu kita dapat menentukan titik lokasi survei yang dimana itu dapat mempermudah pengamatan. Yang selanjutnya itu ada menentukan arah lalu lintas serta macam-macam kendaraan yang akan disurvei. Dan yang ketiga adalah melakukan survei menggunakan alat yang akan dipakai tentu saja untuk melengkapi keperluan survei pada kesempatan kali ini. Dan yang terakhir itu ada mengetahui kendala yang mungkin terjadi jika pelaksanaan survei serta mengadakan revisi sejalan dengan kondisi di lapangan maupun keadaan lain yang kemungkinan bisa terjadi.
Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Survei lalu lintas pada Simpang Tugu Pahlawan Kabupaten Bombana dilakukan selama 3 hari, yaitu pada hari Senin, Selasa, dan Rabu pada tanggal 2, 3, dan 4 Juli tahun 2025. Pengambilan data volume lalu lintas, panjang antrian, kendaraan parkir, hambatan samping dilakukan secara bersama-sama selama 15 menit dalam setiap waktu di setiap pendekatan. Pengukuran per jam di setiap pendekatan dilakukan menggunakan 6 orang surveyor. Adapun langkah-langkah untuk pengambilan data adalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran volume lalu lintas yang dilakukan secara bergantian pada 2 ruas yang dilakukan secara bersamaan. Pada pukul 6.00 hingga 6:15 WITA dilakukan pada pendekatan timur dan pendekatan barat. Kemudian pada pukul 6:20 dan hingga 6:35 WITA dilakukan pada pendekatan utara dan pendekatan selatan menggunakan 6 orang surveyor untuk masing-masing pendekat, di mana tugas masing-masing surveyor menghitung jumlah kendaraan bermotor yang belok kiri langsung, belok kiri, lurus, dan belok kanan dengan bantuan form survei dan alat tulis. Selanjutnya itu mohon maaf. Saya lanjut untuk mengenai cara pengumpulan data. Yang selanjutnya itu kita menggunakan panjang antrian dilakukan secara bergantian bersamaan dengan pengukuran volume, lalu lintas menggunakan 1 orang surveyor untuk masing-masing pendekat. Pada saat terjadi lampu merah, maka surveyor akan mengamati panjang antrian kendaraan pada simpang tersebut dan kemudian menulis di form survei dalam 15 menit. Dalam 15 menit untuk pengambilan data, kita memperoleh 7 sampel pengamatan panjang antrian. Untuk pengumpulan data selanjutnya, yaitu tahap ketiga, adalah untuk pengukuran hambatan samping. Dilakukan secara bergantian bersamaan dengan volume lalu lintas menggunakan 1 orang surveyor untuk masing-masing pendekatan. Karena di sini kita ada 4 pendekatan, yaitu mulai dari timur, barat, utara, dan selatan. Di sini artinya kita menggunakan 4 orang surveyor untuk masing-masing pendekat dengan bantuan form survei dan alat tulis sebagai kelengkapan survei. Selanjutnya yaitu tahap keempat adalah untuk pengukuran waktu siklus. Diambil 1 sampel pada pendekat untuk mewakili waktu siklus semua pendekatan menggunakan 1 orang surveyor. Yang dimana di sini karena kita hanya untuk mengambil waktu siklus itu kita dapat melakukan di 1 persimpangan saja, karena untuk waktu siklus yang lainnya kita akan anggap sama. Jadi makanya untuk pengambilan waktu siklus kita hanya menggunakan 1 orang surveyor yang ditugaskan pada khusus 1 ruas jalan saja, agar pengambilan datanya lebih simpel dan efisien. Karena untuk 1 waktu siklus itu akan kita gunakan untuk 4 pendekatan lainnya. Dan yang terakhir adalah pengukuran jarak parkir dilakukan oleh 1 orang surveyor yang mengamati jarak parkir pertama dari garis henti. Baik, selanjutnya yaitu adalah prosedur pengolahan dan analisis data penelitian. Di sini, adapun teknis analisis data disesuaikan dengan tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian pertama dianalisis dengan persamaan matematis, yaitu
Untuk yang pertama, menghitung volume lalu lintas menggunakan persamaan matematis. Yang kedua, menghitung arus jenuh dan arus jenuh dasar menggunakan persamaan matematis. Yang ketiga, menghitung faktor penyesuaian menggunakan persamaan matematis. Yang keempat, menghitung waktu siklus dilakukan berdasarkan penelitian langsung di lapangan. Dan yang kelima, menghitung kapasitas dan derajat kejenuhan menggunakan persamaan matematis. Selanjutnya itu ada saya memperlihatkan di sini adalah bagian akhir penelitian. Untuk bagian akhir penelitian yang dimana dari atas kita mulai dari studi literatur yang dimana di sini studi literatur kita menjadikan acuan untuk dilakukan survei pendahuluan. Setelah melakukan kedua proses awal di sini, kita lanjutkan mulai dari pembuatan perumusan masalah, survei pengumpulan, rekapitulasi data, terus analisa dan pengolahan data, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, dan itulah presentasi dari saya mengenai eh, proposal pada kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan kali ini saya ucapkan lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Kita selaku manusia selalu ada salah. Dan saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.